Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini Bu Guru akan menjelaskan soal pembahasan matematika untuk ujian sekolah SD tahun 2022. Langsung saja, soal nomor 1, Hanifah mempunyai pita sepanjang 1,125 meter. Jika diubah ke bentuk pecahan campuran menjadi titik-titik meter. Nah, 1,125 ini kita jadikan pecahan dulu, kita tulis dulu 1125 per, karena ini di belakang koma ada 3 angka berarti per 1000. Nah, sampai sini kita jadikan pecahan campuran. 1000 dikali berapa hasilnya mendekati 1125 dikali 1. 1000 dikali 1 1000 berarti masih sisa 125 per 1000. Nah, kita sederhanakan, ini dibagi 125 jadi 1, 1000 bagi 125 8. Berarti jawabannya 1/8. Baik, sekarang nomor 2. Hasil dari 20.096 dikurangi 14.272 dikurangi 7.968 ditambah 8.168 adalah, nah kita kerjakan ini dulu ya. Jawabannya adalah 5.824 dikurangi, ini Guru tulis lagi. Nah, selanjutnya ini dikurangi 5.824 dikurangi 7.968. Jawabannya adalah negatif 2.144 ditambah 8.168. Negatif dan positif angkanya besar positif, berarti jawabannya positif. Yang besar dikurangi yang kecil ya, jadi jawabannya 6.024. Jawabannya adalah B. Baik, soal ketiga, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 40 dan 60 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, kita faktorkan dulu. 40 dibagi 2 20, dibagi 2 10, dibagi 2 5. Kemudian yang 60 dibagi 2 30, dibagi 2 15, dibagi 3 5. Kita tulis dulu faktorisasi primanya dari 40, 2 pangkat 3 dikali 5. Kemudian yang 60, 2 pangkat 2 kali 3 dikali 5. Nah, FPB itu kita cari yang sama. Yang sama kita punya 2 dan 5. Kita lihat yang 2-nya dulu, ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Kita ambil yang terkecil, jadi 2 pangkat 2 kali 5. 5-nya ini kan sama, jadi ditulis 1. Jadi jawabannya 2 pangkat 2 kali 5D. Baik, kemudian soal nomor 4. Ada 2 buah lampu, yaitu lampu hijau dan lampu kuning yang dinyalakan secara bersama-sama dan segera padam dalam jangka waktu tertentu. Lampu hijau menyala tiap 6 detik sekali. Lampu merah menyala tiap 8 detik sekali. Kedua lampu tersebut akan menyala bersama pada detik ke titik-titik. Jika ada kata bersamaan seperti ini, berarti mencari KPK. Jadi kita cari KPK 6 dan 8.
Kita buat faktorisasi primanya dulu. 6 dibagi 2, 3. Kemudian 8 dibagi 2, 4 bagi 2, 2. Jadi kan 6, 2 kali 3, 8, 2 pangkat 3. Jadi KPK-nya 2 dan 2 pangkat 3, ini kita ambil yang paling besar, berarti 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 8 dikali 3 24, berarti jawabannya 24A. Kemudian nomor 5, sebuah gudang penyimpanan beras mempunyai persediaan 1,5 ton beras. Keesokan harinya sebanyak 7,2 kuintal beras dibagikan kepada masyarakat. Kemudian untuk menambah persediaan beras, pengelola membeli lagi 490 kilo beras. Banyak persediaan beras dalam gudang sekarang adalah berarti 1,5 ton. Keesokan harinya 7,2 kuintal beras dibagikan, berarti berkurang 7,2 kuintal. Kemudian untuk menambah persediaan beras, pengelola membeli lagi, berarti ditambah 490 kilo. Nah, kita jadikan kuintal karena jawaban yang diminta adalah kuintal. 1 ton itu sama dengan 10 kuintal, berarti kalau 1,5 ton ke kuintal berarti dikali 10, 15 kuintal. 1,5 dikali 10 jawabannya 15. Kemudian 7,2 kuintal tetap ya karena tidak berubah. Kemudian kilo ke kuintal berarti dibagi 100, 490 dibagi 100, 4,9 kuintal. Nah, sekarang kita susun agar lebih mudah. 15 dikurangi 7,2. Nah, karena ini sama dengan 0 ya, 15,0. Biar mudah menghitungnya. 0 kurangi 2 tidak bisa, berarti pinjam depannya ya. Berarti ini jadi 10, 10 kurangi 2 8. Ini masih 14, 14 kurangi 7, 7 ya. Berarti 7,8. Kemudian ditambah 4,9. 8 tambah 9 17, tulis 7 nyimpen 1 ya. 1 tambah 7 8, 8 tambah 4 12. Berarti jawabannya 12,7. Baik, kemudian soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang CD adalah titik-titik sentimeter. Nah, perlu diketahui gambar ini adalah gambar segitiga yang terdiri dari 2 segitiga siku-siku. Nah, yang akan kita cari adalah panjang CD. Cara pertama yang harus kita tentukan adalah mencari panjang CB dengan menggunakan rumus Pythagoras. CB ini adalah sisi tegak, berarti caranya sisi miring dikurangi sisi alasnya ini ya. Berarti akar AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC 10 cm berarti 10 kuadrat kurangi AB 6 kuadrat berarti 100 dikurangi 36. Jawabannya adalah akar 64
sama dengan 8. Berarti ini 8. Kemudian kita mencari CD, yaitu sisi miring. Jadi ditambah akar CB kuadrat ditambah BD kuadrat. CB nya 8 berarti 8 pangkat 2 ditambah BD nya 15 berarti 15 pangkat 2. 8 pangkat 2 nya 64, 15 pangkat 2 225. Kemudian kita tambah 289. Akar dari 289 adalah 17. Berarti jawabannya 17 ya. Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Keliling bangun di samping adalah titik-titik sentimeter. Nah, kita cari dulu sisi-sisinya ya. Berarti kalau ada tanda seperti ini berarti sama. Berarti ini 15, ini 15. Nah, kemudian kita mencari sisi yang sebelah sini ya. Ini sampai sini 50 cm. Sudah ada 15, sudah ada 15, 30 berarti masih sisa 20. Berarti sini sisinya panjangnya 20 cm. Kemudian kita cari kelilingnya. Keliling itu mengelilingi ditambah semua ya. Kita mulai dari 15, berarti 15 ditambah 15 ditambah 28 ditambah 20 ditambah ini 28 ya sama, ditambah 15 ditambah 15 ditambah 50. Jawabannya adalah 186 cm. Jawabannya adalah A. Soal nomor 8. Ibu membeli 1/4 kilo gula pasir. Sebanyak 2/5 digunakan untuk membuat manisan buah. Banyak gula yang masih tersisa adalah titik-titik kilo. Berarti dikurang 1/4 dikurangi 2/5. Agar lebih mudah, pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadi 5/4 dikurangi 2/5. Kemudian kita samakan penyebutnya. 4 dikali 5 20. Kemudian kita kali silang. 5 kali 5 25. 2 kali 4 8. Kemudian langsung kita kurangi. 25 dikurangi 8 17/20. Berarti jawabannya 17/20. Baik, sekarang soal nomor 9. Hasil dari 13 1/3 dikali 2 7/14 dibagi 3 4/7 sama dengan titik-titik. Nah, caranya ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 13 dikali 3 ditambah 1 40/3 dikali 2 kali 14 ditambah 7 35/14 dibagi 3 kali 7 ditambah 4 25/7. Kemudian bagi ini kita ubah menjadi kali. 40/3 dikali 35/14 bagi berubah jadi kali, pecahan yang di belakangnya dibalik jadi 7/25. Kemudian bisa kita coret, kita bagi ya. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2.
2 bisa kita coret dengan 40. 2 bagi 2 1, 40 bagi 2 20. Kemudian 25 dengan 35 bisa kita bagi 5, 25 bagi 5 5, 35 bagi 5 7. Jadi kita tinggal menghitung 20 dikali 7 dikali 1 140 per 3 kali 1 kali 5, jadi 15 sama dengan 15 dikali berapa hasilnya mendekati 140. Hanya adalah 9. 9 dikali 15 135. Ini 140, berarti masih sisa 5 per 15. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. 9, 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 3. Berarti jawabannya 9 1/3. Baik, kemudian nomor 10. Debit air yang keluar dari sebuah kran adalah 150 cm3 per detik. Volume air yang keluar setelah 2,5 menit adalah titik-titik liter. Nah, ini diketahui debit airnya yang keluar adalah 150 cm3 per detik. Waktunya 2,5 menit. Karena ini satuannya detik, menit ini kita ubah menjadi detik. 1 menit 60 detik, berarti ini dikali 60, jawabannya 150 detik. Kemudian kita mencari volume. Volume rumusnya debit dikali waktu. Debitnya 150 cm3 per detik, waktunya 150 detik ya. Ini detik kita coret ya. Jadi tinggal 150 dikali 150, 22.500 cm3. Karena ini permintaannya liter, cm3 ini kita ubah menjadi liter. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti ini diubah ke desimeter kubik. Sentimeter kubik ke desimeter kubik naik 1, berarti dibagi 1000. 22.500 dibagi 1000 jadi 22,5 liter ya. Ini liter, jadi jawabannya 22,5.